Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini berjudul menghitung pengampunan. Mari kita membaca terlebih dahulu bahasanya, artikelnya. Ajaran tentang pengampunan rasanya tidak akan habisnya untuk dibahas. Sepanjang kehidupan manusia berlangsung dengan potensi konflik dan masalah yang sangat mungkin terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, kebutuhan untuk pengampunan akan tetap ada. Termasuk dalam relasi di antara sesama orang percaya, maupun dalam kehidupan berkeluarga yang notabene seharusnya diwarnai kehidupan yang penuh kasih dan saling mengampuni. Pertanyaan yang diajukan Petrus tentang pengampunan mendapat tanggapan yang mengejutkan dari Yesus. Jika Petrus merasa bahwa 7 kali pengampunan sudah cukup, Yesus melipat gandakannya hingga 70 kali lipat. Tentu yang maksud Yesus bukan perhitungan matematis, yakni 70 kali 7. Yesus hendak mengajarkan bahwa dalam mengampuni sebaiknya kita tidak melakukan hitung-hitungan. Artinya kapanpun pengampunan dibutuhkan, diharapkan kita dapat memberikannya. Semuanya demi kebaikan kita dan orang yang kita ampuni, supaya relasi dapat kembali terjalin dalam suasana damai sejahtera. Bagi orang yang menolak atau sukar mengampuni, dia melupakan fakta bahwa dirinya juga telah diampuni oleh Tuhan, yang tidak pernah hitung-hitungan dalam memberikan pengampunan terhadap setiap dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Sampai hari ini, kita tentu sudah menerima banyak pengampunan yang menenteramkan hati, melegakan dan memberi kita harapan baru untuk berubah ke arah yang lebih baik. Maukah kita mengalirkan berkat yang sama kepada orang yang memerlukan pengampunan kita? Orang yang menyadari dirinya diampuni akan lebih mudah untuk memberikan pengampunan. Saudara, mari kita membahas teks kita pada hari ini. Dimulai dari Matius 18 ayat 21 sampai 24. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan dan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Nah, kita bahas dulu ayat 21 ya. Dikatakan gini, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?'" Saudara, dari frase yang kita highlight merah, itu saya nangkep ada 3 poin di sini ya. Jadi ada rasa keengganan dalam aktivitas mengampuni. Ya, kenapa kok ada rasa keengganan? Karena mengampuni itu berarti kontrol diri untuk tidak membalas perbuatan orang yang menyakiti kita. Permasalahannya, tindakan kontrol diri itu melawan daripada natur manusia. Karena natur daripada seorang manusia itu membalas. Jika aku disakiti, maka aku akan menyakiti balik. Itu natur manusia. Manusia tidak senang diganggu dan kalaupun diganggu dia pengen balas yang diganggu.
By nature seperti itu. Itulah sebabnya terjadi keengganan dalam aktivitas mengampuni. Itulah menjelaskan kenapa kok Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali aku ini harus ngampuni. Kemudian yang berikut yang kedua yaitu dikatakan ini, sampai 7 kali kah? Nah pada saat itu, kenapa kok ngomong seperti itu? Karena pada saat itu para rabi Yahudi itu ngajarno bahwa orang itu harus ngampuni setidak sampai ya paling banter 3 kali lah. Kesalahan keempat tidak perlu diampuni. Itu dapat kita lihat di ayat-ayat seperti Amos 1 ayat 3, Amos 2 ayat 1, 4, 6 dan sebagainya. Alasan yang kedua adalah angka 7 adalah angka yang sempurna. Jadi mungkin maksud Petrus adalah, haruskah aku sempurna dalam pengampunan? Dan sempurna di mata Petrus adalah 7. Di mana Allah memberkati hari ke-7 dan menjadikan hari kelegaan atau Sabat. Di dalam Kejadian ayat 2 dan pasal 2 ayat 3 dikatakan ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi memang hari ke-7 Tuhan itu menguduskan. Ada suatu kekudusan di sana, ada suatu kesempurnaan di sana. Ya. Nah, ayat 22. Yesus jawab, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7. Jadi kelihatannya gini ya, 7 kali aja sudah banyak ya. Tetapi bayangkan bagi Yesus itu kurang banyak. Dia katakan 70 kali 7. Memang hal ini tidak boleh diartikan secara hurufiah. Hurufiah dalam pengertian 490 kali harus ngampuni. Cuma permasalahannya adalah, dapatkah kita ngampuni 70 kali 7? Dalam pengertian kita harus ngampuni terus menerus. Ini luar biasa ya. Ini adalah kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai umat manusia. Sebab karena misalkan Tuhan itu hitung-hitungan dalam hal mengampuni, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa sampai ke surga. Karena keberdosaan kita itu pasti jauh lebih besar daripada perbuatan baik kita. Hal ini didukung di Lukas 17 ayat 4 yang dikatakan gini. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Waduh, 7 kali sehari ya. Berarti ini seolah-olah setiap 3 jaman itu berdosa. Dan mungkin dosa yang sama, orang yang sama. Terus ngomong 7 kali itu dia, ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus ngampuni dia. Nah, ini berat ini ya, berat. Kemudian Yesus menggambarkan adanya suatu perumpamaan. Ada perumpamaan raja dan hamba yang berhutang. Dikatakan sini hutangnya itu 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan berapa sih? Jadi begini ya perhitungannya ya. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Upah orang dalam 1 hari adalah 1 dinar. Jadi jika 10.000 talenta, tinggal kalikan 6.000 itu 60 juta dinar. Jika upah 1 hari itu 150.000 rupiah, maka orang ini berutang 9 triliun rupiah. Jadi artinya dalam perumpamaan ini, orang ini tidak bisa bayar utangnya. Begitu ya. Nah, terus kemudian rajanya, ya karena utangnya banyak tidak bisa bayar, rajanya ini mula-mula menghukum. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Dan saya yakin nilainya tidak mungkin sampai 9 triliun. Pasti itu. Kemudian maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah sang raja itu katanya, sabarlah dahulu segala utangku akan kulunaskan. Saudara kalau kita mikir ya, utang 9 triliun ini cara ngelunasi gimana ya? Saya tidak tahu hamba ini mikir apa yang ada di kepalanya ya. Tetapi yang terjadi adalah ketika permohonan itu diajukan hamba ini kepada sang raja, maka sang raja itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sehingga di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa dia itu membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Dan 60 juta hari kerja, kalau kita asumsi saja dalam 1 tahun ada 365, dengan catatan orang ini kerja tak henti-hentinya selama 1 tahun, itu sama dengan 164 ribu tahun loh. Ya umur orang kan tidak mungkin 164 ribu.
Jadi artinya orang ini harus do something lebih extraordinary dari yang biasanya. Oleh karena itu mungkin rajanya sudah tahu bahwa hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Itulah sebabnya raja ini melakukan pengampunan terhadap hamba ini. Nah, setelah hamba ini menerima pengampunan, harusnya dia kan bersuka cita sekali ya, luar biasa sukacitanya. Tapi suatu kontras terjadi ketika hamba ini bertemu dengan orang yang berhutang dengan dia. Di sini dikatakan ayat 28, ada hamba lain yang berhutang 100 dinar. 100 dinar itu 100 hari kerja. Ya anggapannya 3 bulan lebih sedikit, lebih 10 hari lah ya. Jadi dia menangkap dan mencekik kawannya itu bayar utangmu. Padahal pasti kawan ini bisa bayar, nggak mungkin nggak bisa bayar. Karena 100 dinar itu cuma ya 3 bulan. Nggak seperti dia 164.000 tahun utangnya. Lalu sujudlah kawan itu ayat 29, sabar dahulu bro, hutangku akan kulunaskan. Masuk akal, dia tunggu mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Ya katakanlah kalau gajinya 1 hari 1 dinar, mungkin setengah dinar buat makan atau kebutuhan sehari-hari, setengah dinar buat disimpan. Kalau itu yang terjadi, dia nunggu selama 6 bulan, setengah tahun aja, itu pasti sudah lunas hutangnya. Setengah tahunnya dia menunggu tak sebanding dengan 164.000 tahun, tak sebanding. Tetapi yang terjadi di luar dugaan. Di ayat 30, si hamba yang menerima pengampunan 10.000 talenta ini menolak. Terus menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai utangnya dilunaskan. Jadi ada hal yang tidak seimbang di sini ya. Nah di sini kita lihat sosial kontrol berperan ya. Melihat itu kawan-kawannya, ya kawan-kawan orang yang utang 100 dinar ini melihat dan sangat sedih. Karena kemungkinan besar kawan-kawannya ini juga hadir pada waktu si orang ini mendapat pengampunan 10.000 talenta. Terus menyampaikan segala yang terjadi ini kepada tuan mereka, yaitu raja mereka. Nah raja ini menyuruh memanggil orang itu dan berkata padanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau. Nah ini yang diharapkan. Pada waktu Kristus Yesus di kayu salib mengampuni segala keberdosaan kita. Yang diharapkan oleh Tuhan itu adalah kita menjadi manusia-manusia yang bisa mengampuni seorang dengan yang lain. Memang tugas ini sangat berat. Bukan berarti bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tetapi tanpa kita mengerti dan beriman kepada Yesus Kristus di kayu salib, bahwa Allah itu yang lebih dulu melakukan pengampunan terhadap segala keberdosaan kita, maka kita akan jauh lebih sulit untuk mengampuni. Baru ketika kita memahami kasih Allah kepada kita di kayu salib dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita mengerti bahwa mengapa kok kita harus mengampuni. Kemudian kita kaget dengan reaksi tuannya ya. Marahlah tuannya itu ya. Dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Berarti di penjara lagi. Ya, kemungkinan dia tidak akan pernah lolos. Saudara kalau misalkan di penjara, anggap saja di penjara itu sudah senilai 1 dinar. Usia dia berapa sih? Usia orang yang paling tua di Alkitab itu Metusalah 969 kalau nggak salah. 900 tahun. Nggak mungkin lah bisa 164.000 tahun, nggak mungkin. Ya, jadi artinya selama-lamanya orang ini tidak akan pernah lepas dari penjara. Padahal sebelumnya dia mengalami suatu sukacita yang luar biasa yang tidak mungkin didapatkan dalam sehari-hari. Tetapi karena kasih karunia saja dia bisa dibebaskan dari hutang dosa yang 10.000 talenta itu. Nah ayat 35 dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat yang demikian terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi memang pengampunan itu memberikan dampak atau efek yang luar biasa. Ya, yang penting ada pengakuan dan permohonan di sini penting. Nah renungan pada hari ini kan saya tutup dengan sebuah cerita gitu ya. Nah suatu saat saya pernah membaca buku dan di dalam buku itu dikisahkan ini. Ada seorang orang tua kemudian barusan beli sofa gitu ya. Jadi papa dan mama ini barusan beli sofa. Itu putih karena mamanya suka dengan warna putih.
Kemudian yang terjadi adalah suatu saat mereka punya dua anak kecil. Suatu saat salah satu daripada anaknya itu menumpahkan cat kuku itu mungkin mamanya habis ngecat kuku, nggak dikembalikan atau nggak ditutup dengan baik atau gimana gitu ya. Pokoknya menumpahkan cat kuku itu ke dalam bantal putih di sofa itu. Sofa biasanya kan ada bantal-bantalnya kan ya. Nah, karena ketakutan yang terjadi adalah bantal sofa itu dibalik sama dia. Sehingga di tampak luar itu putih gitu ya. Nah, insiden ini tidak ketahuan sampai akhirnya tiba waktunya untuk cuci sofa. Pada waktu cuci sofa ketahuan ketika dibalik, loh kok ada noda ini? Nodanya siapa ini? Dan nodanya agak mengerikan sudah lama. Nah kemudian sang orang tua bertanya, ini siapa yang menodai? Ini siapa yang menumpahkan daripada noda ini ke dalam bantal tersebut. Saudara, pertama tidak mau ngaku anaknya. Anaknya bingung karena rasa bersalah, sedih, dan kemudian dia takut dihukum. Anak ini takut sekali dihukum. Kemudian sang papa ini ngomong, mengakulah sekarang. Papa tidak melakukan apapun dalam hal ini menghukum kamu. Jikalau kamu dengan jujur mengaku. Dan anak ini menangis dengan keras dan kemudian memeluk papanya. Dan kemudian mengaku, akulah yang menumpahkan daripada tinta itu. Saudara, ketika papanya tanya lagi pada anak itu, mengapa kamu tidak mau mengaku sejak dari awal? Sang anak ini ngomong, karena saya takut ketika saya berdosa, saya kehilangan kasih Bapa. Ketika saya melakukan hal yang salah, saya takut dimarahi oleh mama. Karena saya tahu mama sangat mencintai daripada warna putih. Dan ketika warna putih itu ternoda, maka itu akan menjadi malapetaka dalam hidup saya. Saudara, kemudian jawaban daripada mamanya juga mengagetkan. Dia mengatakan gini, bungkus daripada sofa yang putih itu bisa digantikan. Beli baru beres urusan. Tidak masalah. Ya kan? Masakan demi barang yang sementara ini. Mama itu rela membenci, bahkan tidak mengasihi kamu. Padahal statusmu itu adalah anak Allah. Anak mama maksud saya. Anak dan mama itu tidak bisa hubungannya diceraikan, tidak bisa. Suami istri mungkin bisa cerai. Tetapi mama atau papa dengan anak, mama dengan anak itu tidak bisa. Selamanya hubungan darah tetap ada. Jadi mama ini ngomong, kesalahanmu yang sepele ini tidak mungkin bisa menghilangkan kasihku yang lebih besar dari kecintaanku pada sofa putih ini. Saudara-saudara yang terkasih, cerita ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa besar. Oleh karena itu jangan pernah menyia-nyiakan. Kalau kita sudah menerima pengampunan, jangan pernah kita meremehkannya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Karena itu kalau saudara masih berdosa sekarang, sulit melepaskan pengampunan, datanglah kepada Dia. Sama seperti anak kecil tadi yang melepaskan daripada masa lalunya. Saudara, yang luar biasanya adalah anak kecil ini ngomong sama ibunya lagi, tolong noda daripada sofa itu jangan diganti. Tuh, kenapa? Karena gini, noda di sofa yang asalnya merupakan suatu hal yang sangat memalukan, yang sangat intimidasi terhadap anak ini ngomong, melalui peristiwa noda itu, aku dapat mengetahui cinta papa dan mama yang luar biasa. Jadi yang dulunya merupakan suatu hal yang intimidasi, hal yang mencemaskan, sekarang menjadi hal yang bukan memalukan lagi,
tetapi menjadi hal yang sangat membanggakan. Karena melalui peristiwa yang buruk itu, sang anak bisa mengerti kasih Allah yang luar biasa. Sama seperti dengan penebusan Kristus Yesus. Pada waktu penebusan itu terjadi, itu adalah hukuman yang terkutuk. Hukuman salib adalah hukuman yang terkutuk. Tetapi hukuman itu, tanda salib itu, menjadi tanda yang menjadi kebanggaan bagi orang Kristen. Karena melalui salib itu, dosa-dosa kita bisa dihapuskan dan hubungan kita bisa dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Itulah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.